Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan laka ya Allah wa biqaulika yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Salatan laka ya habibana Muhammad. Ya man yaqul lis-sa'imi farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli wa ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, as'alakumullah hayyatan. Alhamdulillah, kita telah menunaikan salah satu dari kewajiban, dan ini menjadi kebutuhan kita untuk selalu bersilaturahmi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salah satu caranya adalah benar dan baik sholatnya. Kita sudah masuk ke hari berapa sekarang? 23. Kalau 23 itu dalam bahasa Al-Qur'annya, coba buka Quran surat Al-Baqarah. Wajar nih samanya apa? Walayalin ash, demi fajar. Tadi kita telah melaksanakan sholat fajar. Ayat keduanya walayalin ash, dan demi 10 malam terjadi. Ya, walayalin, malam-malam ashrin yang ke-10. Para ulama berpendapat tentang maksud dari ayat kedua ini, walayalin asyr, semua malam. Ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah 10 malam itu di bulan Dzulhijjah. Ada yang mendapat yang mengatakan 10 malam itu adalah bulan Ramadan. Bagaimana mayoritas berpendapat 10 malam Ramadan? Mana buktinya? Ayat ketiga, wasyaf'i wal witri, demi bilangan yang genap dan demi bilangan yang ganjil. Bilangan yang ganjil namanya witir. Sholat witir itu rata-rata dilaksanakan secara berjamaah adanya di bulan Ramadan. Selain Ramadan, witir kita mungkin masing-masing. Nah, kita sudah masuk pada 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir. Maka Dewan Ta'mir Masjid ini, pengurus masjid ini memberikan tema untuk saya adalah menggapai ketakwaan hakiki di akhir Ramadan. Ini yang akan kita kupas. Temanya itu, menggapai ketakwaan hakiki di akhir Ramadan. Akhir Ramadan ini adalah batasannya 10 hari terakhir. Menggapai ketakwaan hakiki. Ketakwaan hakiki itu wujudnya apa?
di akhir Ramadan, karena temanya menggapai ketakwaan hakiki di akhir Ramadan. Ketakwaan hakiki wujudnya apa? Bukan tanda-tanda atau ciri-ciri ya, tapi wujudnya. Tadi ada hadis yang saya sampaikan, lisami farhatan. Bagi orang yang berpuasa, saim ada dua kegembiraan. Yang pertama apa tadi? Farhatun indal iftar, gembira, bergembira ya indal iftar, karena telah kembali iftar dengan terah suci. Ada lagi makna yang disampaikan indal iftar itu gembira karena telah berbuka dari berpuasa. Tapi saya memahaminya lebih condong kepada farhatun indal iftar, bergembira karena sudah masuk kepada fitrah, kepada suci. Maka di akhir Ramadan itu kita katakan di awal Syawal, besoknya namanya apa? Idul Fitri. Itu ketakwaan hakiki. Apa itu tadi? Apa itu? Kembali. Kalau kembali itu dari yang sudah dilaksanakan kembali kepada awal. Awalnya kita berasal dari yang maha fitrah, yang maha suci, maka kita kembali ke maha suci, disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Bisa juga dikatakan Idul Fitri kembali kepada makan bersama-sama lagi, hari makan sedunia. Itu nggak boleh ada yang berpuasa pada saat Idul Fitri. Maka sebelum sholat Id ya makan lagi lagi. Id artinya kembali atau berulang. Kembali bahasa Arabnya namanya ma'ad. Wallahu husnul ma'ad, dan Allah lah tempat sebaik-baik kamu kembali. Karena inna lillah, kita ini adalah milik Allah. Tujuan kita hidup ini memang apa? Ya, tujuan kita hidup ini hanya untuk wa inna ilaihi raji'un, untuk kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah itu fadkhuli fi ibadi, akan masuk kepada hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, itu dulu, dan dia akan ditempatkan ke surga. Jadi kita hidup di dunia ini bukan dengan cita-cita karena mau masuk surga, bukan. Atau takut masuk neraka, bukan. Surga dan neraka itu makhluk Allah sama kayak kita. Jadi kita hidup ini harus Idul Fitri kembali kepada fitrah, kepada yang suci. Makanya tadi saya bacakan surat Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari waktu tempat kembali kalian. Satunya itu kita hidup di dunia berpulang, tapi pulangnya tidak kepada Allah, nyasar. Maka karena nyasar itu ada fase-fase di alam kubur. Ada fase-fase di alam kubur. Untuk menggapai ketakwaan hakiki ini, inilah di saat kita diberikan hidup dan kehidupan. Mengatakan sebagai pengertian wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian. Ya, perjalanan kita ini akan kembali kepada Allah. Pulang kampung lah istilahnya. Kalau kita pulang kampung bawa bekal nggak? Bawa bekal nggak bawa kan? Kalau ada bekal pulang kampung bisa nyasar.
bisa eder, bisa kesulitan, maka berbekalah kalian di dunia ini. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Terkait hubungan dengan keadaan di ayat terakhir, ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183, apa yang terakhirnya? La'allakum tattaqun. Itu hasil. Tapi untuk mendapatkan hasil dasarnya adalah keimanan. Dasarnya itu. Makanya panggilannya hanyalah untuk orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian. Kutiba alaikumusiyam. Bagaimana cara supaya mendapatkan takwa yang hakiki? Di antaranya melaksanakan siam Ramadan. Makanya la'allakum tattaqun. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Nah, kalau la'allakum tattaqun, ditoknya itu kamu, semoga kamu semua menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi konteksnya hitopnya adalah kita pribadi tattaqun yang bertakwa. Coba kita muhasabah diri kita di bulan Ramadan. Kita alhamdulillah mudah melaksanakan sholat, ya kan? Mau sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Yang sholat malamnya susah, sekarang gampang. Yang sholat rukun selain Ramadan hanya 1 atau 2 saat, tapi di bulan Ramadan bisa penuh, terutama di hari pertama. Maka di ayat 185 Quran surat Al-Baqarah, wa nimdul iddah, apalagi sambungannya, wa tukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa tukabbiru, artinya apa? Agar engkau mengagungkan Allah. Pembandarannya pengagungan Allah. Allahu Akbar. Kalau kita bicara Allahu Akbar dalam ritualnya, kita laksanakan apa tuh? Ya, sholat kita diawali dengan apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, maka ketakwaan pribadi seseorang itu dilihat dari ditukar birullah, sholatnya bagaimana. Sebelum sholat ada panggilan ya. Apa panggilannya? Azan. Azan itu artinya apa? Azan itu dalam udhu. Udhu ini yang biasa dan selalu berputar, tidak pernah terputus. Panggilan yang ada telinga adalah azan. Di dunia ini panggilan kalimat yang tidak akan pernah terputus adalah azan, terus sambung menyambung karena waktunya berbeda-beda. Di antara pribadi yang bertakwa adalah bertambah lindungan birullah. Dia itu mengagungkan Allah. Di antara cara mengagungkan Allah dengan sholat. Kita lihat lagi ketakwaan pribadi kita selama di bulan Ramadan. Tadabbur Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, dia dari dasar dulu membaca teksnya, itu namanya syariatnya. Ya. Nekat kualitas dari mengaji kemudian mengkaji apa sih maksud dari teks itu, konteksnya apa.
naikkan statusnya lagi, itu namanya mengkaji. Naikkan lagi statusnya, jangan aja mengaji dan mengkaji, naikin lagi menguji kebenaran Al-Quran. Maka ayat-ayat medis itu di Al-Quran banyak. Seluruhnya ini Al-Quran ini kan memulakan dari yang kita lakukan, dari kita, dari bermulai dari kita tidur sampai kita bangun tidur lagi, itu di Al-Quran sudah ada. Coba diuji kebenarannya. Itu tanda-tanda dakwah hakiki secara pribadi, dites jasmaninya dulu. Bagaimana jasmaninya ketika kita puasa makan dan minum nasi air putih halal enggak ya? Halal, halal. Belum ada istri halal enggak? Halal. Tetapi ada aturan, tidak semua yang halal. Ketika ditemukan oleh Allah, jangan dilaksanakan. Kan kalau dilaksanakan yang halal itu apabila telah waktunya, itu yang terbaik untuk kita. Jadi tidak semua yang halal hukum bertentang halal mau kita ambil, itu ada batasan-batasannya. Maka berapa kali saya sampaikan, dasarnya ilmu hanya dua. Dasarnya ilmu hanya dua, tahu diri dan tahu batasan diri. Itu dasarnya ilmu, tahu diri dan tahu ada batasan diri kita. Tahu diri kita sebagai hamba Allah, tahu batasan diri kita, ada ajal. Dan semua tidak akan pernah abadi. Kita dari pribadi yang bertakwa. Kita lihat lagi setelah siap, sholat, kemudian mengaji, termasuk masjid ini ramai dengan i'tikaf. Orang pada berada di masjid i'tikaf. Alhamdulillah, jadi sudah ada sumber pengumpulnya ada di masjid. Ya walaupun hanya untuk setelah berzikir, ya itu istirahat, nggak ada masalah. Itu meminimalisir dari ucapan-ucapan, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia kalau sudah berada di masjid. Karena lingkungan itu akan membentuk dan mewarnai karakter kita. Lingkungan, kalau kita sering bergaul di lingkungan masjid, maka warna kehidupan kita terwarnai dengan warna yang ada di masjid. Tapi kalau lingkungan kita berkumpul di tempat-tempat yang memang tidak ada kata keramanya, maka lama-lama terwarnai juga kepribadian kita. Maka menggapai ketakwaan yang hakiki, pertama kita di dalam bulan Ramadan ini ada menjadi pribadi yang bertakwa, dibimbing jasmaninya, dibimbing rohaninya, dibimbing rasanya. Mana buktinya? Dan ketakwaan hakiki yang dibimbing rasa. Kita buka ayat 185 di penghujungnya tadi, walitul milul iddah walitukabbirul ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu adalah semoga engkau dengan puasa ini menjadi pribadi yang bertakwa, yang pandai bersyukur. Hitungnya pribadi yang pandai bersyukur. Terkadang kan kita begini, ketika kita kepada seseorang
itu gigi kita lebih lunak daripada lidah. Lunak gigi kita, artinya kita rumahkan, kita satukan kepada orang yang kita minta bantuan. Namun setelah dibantu dulu, kadang kita lupa, tidak pandai membalas budi. Maka orang yang berrasa ini dibentuk rasanya supaya Anda pandai membalas kebaikan seseorang. Apa kata Nabi? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ini contohnya itu saja. Bagaimana kita mau bersyukur kepada Allah tapi kita tidak pandai berterima kasih kepada sesama kita? Jangan jauh-jauh dari sesama kita, dia yang terdekat di kita. Siapa yang terdekat di kita? Buka Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Bima anfaqtum min khairin, katakan apapun yang engkau infakkan itu harus berupa kebaikan. Kebaikan itu beri pertama kali falil walidaini wal aqrabin, kedua orang tua kalian. Orang tua kan manusia, begitu banyak biasa orang tua kita, tapi kita tidak pandai mengucap terima kasih, membalas budi kedua orang tua kita. Wal aqrabin, orang-orang terdekat dengan kita, saudara, sekandung, seayah, seibu, sepupu. Malah mengucapkan terima kasihnya kepada orang yang jauh, kepada yang terdekat diabaikan. Itu aturannya. Lilwalidain wal aqrabin wal yatama, baru anak yatim, baru masakin, wal miskin. Ciri-ciri daripada ketakwaan yang hakiki itu pertama menjadi pribadi yang bertakwa, yang kedua pribadi yang bertakwa yang pandai bersyukur. Ya alhamdulillah di negara kita ini ada istilah namanya jasmelan. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ada juga jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Itu wujud dari kita bersyukur kepada sesama manusia. Kalau itu pandai kita buktikan, maka mudah kita bersyukur kepada Allah. Karena ibadah kita itu kan bukan hanya ke vertikal saja, tapi ada horizontal. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah, karena ada hablum minannas, coba buka Quran Al-Baqarah ayat 187. Tanda-tanda dari ketakwaan yang hakiki. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Semoga puasa ini dapat membentuk ketakwaan sosial. Jadi jangan sibuk pribadi saja, tapi ada sosialnya, muamalahnya. Paling banyak juga memberikan amal untuk sosial ini hanya di bulan Ramadan. Riwayatnya mana buktinya? Ada orang yang mendonasikan menjadi donatur takjil. Nah, tiap hari sedekah itu gampang di bulan Ramadan. Maka bulan ini adalah bulan Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran. Jadi kalau di lubuk kita itu banyak kotoran, banyak sampah-sampah, dalam 1 tahun Allah berikan kesempatan dalam 1 tahun itu Ramadan dibakar itu semua.
Kalau sudah dibakar, bekas pembakaran, coba lihat, ada sampah-sampah yang dikumpulkan terus dibakar. Itu baunya sudah hilang. Bekas pembakaran yang debu-debunya, tanahnya itu menjadi subur atau tidak subur? Bekas pembakaran sampah, tanah itu menjadi subur, menjadi tumbuh dan berkembang. Maka setelah Ramadan ada namanya bulan Syawal. Syawal itu artinya tumbuh dan berkembang. Maka diingatkan oleh Nabi, laisal 'ain man labisal jalin, innamal 'ain man ba'al urudazin. Tidak dikatakan 'ain orang kembali atau hari raya Idul Fitri liman laisal lagi yang menggunakan pakaian-pakaian yang baru. Jadi yang diperbarui bukan pakaiannya. Walakin al-mai'u man ba'al tasin. Tapi yang dikatakan itu yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Taat kepada Allah kan tandanya cuma 3. Taat kepada Allah. Ketika kita melaksanakan apapun didasari oleh mahabbah, karena cinta kita kepada Allah, itu dasarnya. Kalau udah bicara cinta yang jauh pun jadi dekat. Kalau udah bicara cinta ya, karena bicara rasa bukan bicara logika. Yang pahit bisa jadi manis kalau sudah segala sesuatunya didasari oleh rasa cinta. Itu taat kepada Allah awalnya dengan mahabbah. Kedua baru takut kalau Allah meninggalkan kita. Takut kalau Allah tidak memperhatikan dan melindungi kita. Dicuekin oleh Allah, Masya Allah. Kalau sudah Allah yang menyuekin kita, kepada siapa lagi kita dari mencari rahmat Allah? Kepada siapa lagi kita akan bersandar dan bergantung? Manusia mencuekin kita kadang salah karena kita sesama makhluk Allah. Tapi kalau Sang Khalik telah mengabaikan kita, kemana lagi kita akan minta tolong? Maka ada tanda ketaatan yang kita. Nah, yang ketiga namanya roja, berharap. Nah, berharap. Makanya harapan kita dalam beribadah kembali kepada Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Karena tempat kembali itu nanti setelah kembali kepada Allah tempatnya cuma 2, surga dan neraka. Surga dan neraka. Makanya kita minta kembali dulu kepada Allah supaya diberikan tempat surganya Allah. Itu tempat hakiki menentu ketakwaan sosial. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini, kalau kita emosi juga kepada orang lain, ada ketakwaan sosial, kita kurangi. Santunan-santunan banyak itu wujud dari pendidikan tarbiyah rububiyah, pendidikan yang langsung Allah mendidik kita. Maka itu binaannya di dalam ketakwaan yang hakiki, jasmani, rohani, dan rasa. Makanya setelah selesai kita sholat Id, kita saling salaman, kita berdoa minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali fillah. Artinya minal aidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali suci wal faizin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Fi kulli amin wa antum bi khairin.
Setiap tahun kita dikasih satu kesempatan 1 bulan penuh dengan kebaikan. Jangan sia-siakan Ramadan ini, terutama di 10 malam terakhir. Tidak ada di situ penjelasannya ganjil diutamakan, nggak ada. Ya kalau kita berpakaian, nah ini yang malam ke-23, ke-24 nyantai. Nah nanti tanggal ke-25 siap lagi, ke-26 nyantai. Ini apa? Permintaan waktu itu di kita mungkin ganjil, di tempat yang lain bisa genap. Makanya di ayat itu walayalin ashrin, dan demi malam-malam yang ke-10, jaga itu. Supaya apa? Ada malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam ketentuan. Pertanyaan saya, kenapa selalu malam ya Allah? Sampai tadi saya baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili, malam itu baru benar kegelapan dulu. Kenapa? Kegelapan dulu untuk mencari cahaya, mulai di tempat yang terang. Kalau mencari cahaya di tempat yang terang sulit, maka mencari cahaya di tempat yang gelap. Kalau ingin tahu orang yang jahat, jangan di tempat paling sulit. Tapi kalau pengen tahu orang yang jahat, di tempat yang baik, ketahuan siapa yang jahat. Kalau mau cari orang yang baik, jangan di masjid, sulit. Tapi kalau mau tahu orang yang baik, cari di tempat yang jahat, ketahuan, oh ini baik. Makanya Allah awalkan malam dulu baru siang, supaya mencari cahaya di dalam kegelapan itu lebih mudah dan lebih terfokus. Itu saja tausiah singkat menggapai ketakwaan hakiki di ujung Ramadan. Kita berdoa kepada Allah selalu kita diberikan kekuatan untuk dapat mengabdi beribadah hanya kepada Allah dan diberikan kelapangan dada jiwa raga kita. Demikian kurang opini saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.